Asal-usul Watu Dodol. Gagalnya kerja paksa masyarakat Banyuwangi mendodol gunung batu di utara untuk jalan darat menuju Panarukan, membuat Presiden Club of Tumenggung Wiroguno atau Mas Alit membuka sayembara. Barang siapa yang mampu menembus gunung batu itu akan diberi hadiah tanah mulai dari selatan gunung sampai Sukawidi. Setelah berbulan-bulan lamanya, pengumuman itu disampaikan kepada khalayak. Satupun tidak ada kelompok orang yang berani mendaftarkan diri. Karena menemui jalan buntu, Mas Alit baru ingat bahwa dulu pernah punya penasihat bernama Ki Martojoyo dengan julukan Ki Buyut Jaksa. Sebelum diangkat sebagai penasihat pendopo, Ki Martojoyo adalah perantau yang mengabdikan diri menjadi tukang pencarikan rumput kudanya Mas Alit. Saat itu, hujan badai melanda Banyuwangi. Petir menyambar-nyambar. Mas Alit khawatir karena menyuruh abdinya yang lain untuk menjemput Ki Martojoyo dengan payung. Di luar dugaan, Ki Martojoyo tidak mau dijemput. Sekembali abdi ke pendopo, Ki Martojoyo kembali ke pendopo dengan menggunakan payung. Anehnya, jejak kakinya tidak membekas di lantai yang ia lewati sampai ke kandang kuda. Mas Alit perintah kepada Singo Taruno, Singa Madyo, dan Singa Dilogo untuk menemui Ki Jaksa di Bukit Boyolangu. Sesampai di pinggiran bukit, para punggawa tadi bertemu dengan orang tua bernama Lemani dan anaknya bernama Nur Iman. Para punggawa mengatakan, kami bertiga utusan Kanjeng Mas Alit untuk mencari Ki Martojoyo atau Ki Jaksa yang sedang menenangkan diri di Bukit Boyolangu. Lalu, orang tua yang bernama Lemani menyuruh para punggawa untuk mengikuti mereka. Para punggawa menuntun kudanya untuk mengikuti jejak kaki Lemani dan anaknya. Mereka sampai di gubuk tempat tinggal Lemani. Mereka memberitahu kalau Ki Jaksa ada di dalam tempat tidur itu dan memberi tahu apabila anaknya yang bernama Nur Iman adalah anak angkat dari Ki Jaksa. Ki Jaksa yang sedang ada di dalam mendengar suara dari para punggawa tersebut. Lalu Ki Jaksa keluar dan terkejut. Mereka pun berjabat tangan. Lemani dan Nur Iman masuk ke dalam gubuknya. Ki Jaksa dan para singo tadi duduk di bangku yang terpasang di depan gubuk. Mereka mengobrol sesekali dihiasi dengan senyum dan tawa. Setelah lama mengobrol sambil menikmati singkong rebus, para punggawa merasa tidak mampu mengemban perintah. Ki Jaksa sudah mulai luluh meski dengan bersyarat agar orang-orang VOC harus ikut bekerja bakti mendodol gunung batu di kawasan utara untuk menembus jalan, dan akhirnya ada hasil dari mendodol gunung itu, sebuah bongkahan batu yang berada di samping jalan yang tidak bisa dipindah sama sekali.